Singkat cerita, pada saat Sanjana mengecek lemon tersebut, ternyata warna lemon tersebut berubah menjadi merah, yang artinya roh tersebut akan mendatangkan sesuatu hal yang buruk yang akan menimpa Sanjana. Karena hal itu membuat Sanjana shock dan sontak menemui Aditya yang sedang melakukan rapat penting di kantor hotelnya dan berbicara histeris sambil menangis, menceritakan bahwa ada hantu di rumahnya di depan semua orang. Kemudian Aditya yang marah menyalahkan dan mendatangi Prof Agni, di mana dia memaki-makinya bahwa dia telah membohongi istrinya dengan mengarang cerita hantu. Kemudian di sisi lain, ayah Aditya yang marah kepada Aditya karena rapat penting dengan pembisnis Hong Kong yang gagal karena Sanjana. Dia pun menyuruh Aditya untuk pergi ke Mumbai dengan tujuan melakukan pertemuan kembali dengan mereka untuk menyelamatkan bisnisnya. Di sisi lain, pria yang bermaksud menyampaikan permintaan maaf Sanjana kepada Prof Agni karena dia sendiri tidak bisa menemuinya dengan alasan dia mendadak harus pergi ke Mumbai bersama Aditya. Namun Prof Aditya sontak memberitahu jika Sanjana tidak boleh pergi dari sini hingga maksud dari roh tersebut tersampaikan kepadanya. Karena jika dia pergi maka akan ada hal buruk terjadi menimpanya. Kemudian scene berpindah di mana Aditya dan Sanjana akan pergi ke Mumbai. Namun di perjalanan ada sesuatu yang membuat mereka tidak bisa melewati jalan, di mana mereka pun tidak jadi pergi. Sementara itu, Aditya yang tetap harus berusaha pergi mencoba mengambil rute lain. Namun sementara itu Sanjana yang sudah tahu dari pria bahwa dia tidak boleh pergi mempersilahkan Aditya untuk pergi sendiri saja. Sementara dia akan menunggu di rumah sampai bisnisnya Aditya selesai. Kemudian di mana Sanjana pun menyuruh pria untuk tidak menemaninya saja karena dia ingin membuktikan dan penasaran tentang roh yang ingin menyampaikan sesuatu kepadanya tersebut. Setelah itu malam pun tiba. Sanjana yang menunggu dengan rasa penasaran dibaluti rasa takut menunggu kehadiran roh jahat tersebut. Dan di sini pun mulai terjadi teror yang menyerang Sanjana. Yang disusul kemudian roh tersebut pun menampakkan dirinya hingga membuat Sanjana kalang kabut ketakutan. Sampai Sanjana berlari keluar rumah. Setelah kejadian luar biasa yang menimpanya, Sanjana pun pergi bersama pria untuk menemui Prof Agni, di mana Sanjana menceritakan bahwa roh wanita tersebut menampakkan diri kepadanya. Hingga akhirnya Prof Agni pun menunjukkan suatu rekaman di mana seorang wanita yang mengalami kerasukan di depan hutan rumahnya Sanjana. Dan dia pun menyimpulkan untuk mendapatkan jawaban tersebut, dia harus pergi ke lokasi di mana perempuan itu kerasukan. Hingga akhirnya mereka pun pergi ke sana, dan Prof Agni pun menyuruh Sanjana untuk pergi sendiri ke lokasinya. Sementara itu dirinya dan pria menunggu di mobil. Di sini pun mulai terasa kehadiran dengan munculnya sebuah kabut yang menghalangi pengawasan Prof Agni kepada Sanjana. Di mana akhirnya terjadi sesuatu di mana terdengar teriakan roh wanita tersebut. Sementara itu pintu mobil tiba-tiba terkunci sendiri dan serangan sebuah kayu hampir saja mengenai mereka berdua. Sanjana yang panik takut dan berlari hingga akhirnya dia tiba-tiba terpental dan jatuh di suatu tempat di mana dia menemukan sebuah pistol. Setelah itu mereka pun menemui sebuah kedai pistol untuk menanyakan siapa pemilik dari pistol tersebut. Di mana pemilik kedai tersebut menyampaikan bahwa pistol tersebut milik seorang kolonel yang bernama Arjun Malik.
Kemudian Sanjana pun meneleponnya dengan emosi menuduh Kolonel Arjun tersebut adalah seorang pembunuh. Kemudian dia pun ingin bertemu dan menanyakan keterkaitan pistolnya. Keesokan harinya mereka pun bertemu, di mana pada awalnya terjadi percakapan di mana Sanjana menuturkan bahwa Kolonel Malik telah melakukan perbuatan keji terhadap wanita yang menghantuinya tersebut. Namun seketika Kolonel Arjun pun menyangkalnya dan berkata bahwa dia adalah ayahnya, di mana kemudian dia menceritakan kejadian yang sebenarnya tentang anaknya tersebut, yang ternyata anaknya agak mengalami gangguan kejiwaan yang membuat emosinya kadang tidak stabil, dan dia kabur dari rumah dengan membawa pistolnya. Kemudian setelah itu mereka pun berdiskusi terkait apa yang sebenarnya roh jahat tersebut ingin sampaikan kepada Sanjana. Kemudian Prof Agni pun memberikan sebuah buku mantra yang bisa memanggil arwah kepada Sanjana, namun dengan risiko maut yang akan dihadapi Sanjana. Karena Sanjana penasaran tentang rahasia dan maksud arwah tersebut mengganggunya, dia pun memberanikan diri akan melakukan pemanggilan dengan buku tersebut. Yang kemudian saat Sanjana membacakan mantra, terjadi sesuatu di mana seisi rumahnya bergetar. Di sisi lain, Aditya yang sudah pulang dari pertemuan bisnisnya tersebut menuju ke rumah. Namun dia melihat Sanjana yang menjadi aneh dan tiba-tiba penuh dengan gairah cinta yang seolah merindukannya. Namun kemudian tiba-tiba Aditya melihat wajah Sanjana berubah menjadi menyeramkan, di mana dia sontak melemparnya dan roh yang merasuki Sanjana pun keluar. Yang kemudian Aditya terkejut sambil mengatakan, "Kau sudah mati, kau sudah mati." Yang dimana Sanjana yang tersadar pun sontak bertanya, siapa yang sudah mati tersebut, dan terus mendesaknya untuk mengatakan apa yang sudah dia sembunyikan. Kemudian Aditya pun menceritakan apa yang sudah terjadi pada saat dia sedang berbisnis di OT atau di rumah ini. Pada saat Sanjana sedang di Mumbai, dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Malini, di mana pada awalnya dia hanya memberikan tumpangan nginap pada saat dia kehujanan. Namun mereka bertemu lagi dan menjalani hubungan asmara seiring berjalannya waktu. Namun pada akhirnya Aditya pun ketahuan Malini pada saat menelepon Sanjana. Karena awalnya Malini tidak tahu kalau Aditya sudah memiliki seorang istri. Dan dia pun seketika marah dan histeris kepada Aditya. Malini yang tak terima mengancam akan menyingkirkan Sanjana dari kehidupan Aditya. Dan terjadilah pertengkaran di antara mereka sampai Aditya mengusirnya dari rumah. Kemudian di mana Malini yang sangat mencintai Aditya terus berusaha memohon cintanya kepada Aditya. Namun Aditya sudah tidak ingin meneruskan hubungannya karena dia sudah sadar bahwa dia mempunyai istri yang dia cintai, yaitu Sanjana.
Kemudian saat Aditya pulang ke rumah, ia dikejutkan dengan pembantunya Robert yang terluka. Dimana hal itu karena Malini yang masuk ke dalam rumahnya. Dimana saking gilanya kepada Aditya, dia membawa pistol dan mengancam akan menembak dirinya sendiri jika Aditya tidak memberitahu dengan menelepon istrinya bahwa dirinya telah memilih Malini dan mencintai Malini. Namun Aditya menjawab bahwa dia tidak akan melakukan itu karena dia sangat mencintai Sanjana. Namun hati Malini yang sudah terluka pun nekat menembak kepalanya sendiri di depan Aditya. Karena Aditya bingung dengan apa yang terjadi dan apa yang dia harus lakukan terhadap mayatnya. Karena jika dia lapor polisi, maka rahasia perselingkuhannya pun akan terbongkar dan takut kehilangan Sanjana. Dia dan pembantunya bernama Robert pun mengubur mayat Malini di hutan dan membuang pistolnya pun di sana. Setelah Aditya selesai menjelaskan dan meminta maaf kepada Sanjana, namun Sanjana terlihat sangat marah kepadanya dan dia pun pergi meninggalkan Aditya. Kemudian scene diperlihatkan di mana Sanjana pun menceritakan kebenaran yang sudah diungkap Aditya kepada Priya dan Profesor Agni. Dan Sanjana pun menuturkan bahwa dia akan meninggalkan Aditya. Namun Prof Agni tiba-tiba menyadari maksud sebenarnya dari roh Malini tersebut, di mana tujuan sebenarnya sudah tercapai, yaitu memisahkan Sanjana dengan Aditya. Di mana roh itu akan merebut Aditya dengan cara membunuhnya. Di mana Prof Agni menyuruh Sanjana untuk segera menyelamatkan Aditya. Kemudian mereka pun bergegas ke rumah Aditya, di mana mereka terlambat karena pembantunya mengatakan bahwa Aditya sudah pergi bersama Sanjana, yang dimana roh Malini menyamar menjadi Sanjana untuk mengajaknya pergi. Dan mereka pun nampak terkejut dengan apa yang sudah disampaikan pembantu tersebut. Di sisi lain Aditya yang dalam perjalanan berbicara dan menganggap bahwa itu adalah Sanjana, yang dimana dia menoleh dan menampakkan diri, sehingga membuat Aditya terkejut dan seketika membuatnya kecelakaan dan terjatuh ke dalam jurang. Hingga akhirnya scene diperlihatkan di mana Aditya sudah dalam keadaan kritis dan sekarat di rumah sakit dengan Sanjana yang memandanginya dengan rasa sedih. Kemudian Prof Agni pun menyarankan kepada Sanjana untuk menyelamatkan Aditya, dia harus membakar mayat Malini agar rohnya lenyap. Di mana mereka pun pergi bergegas ke hutan di mana mayat Malini dikubur di sana. Sesampainya di sana mereka pun menemukan lokasi mayat dengan metode pencarian Prof Agni dan menggali kuburannya. Di mana benar saja terdapat mayat Malini di sana. Prof Agni pun pergi menuju mobil untuk mengambil bensin. Namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan kabel listrik yang melayang sendiri dan akan menyerangnya, hingga akhirnya dia pun tewas oleh sengatan listrik. Kemudian terlihat Prof Agni yang sudah dirasuki roh Malini datang menghampiri dengan membawa bensin dan memberikannya kepada Sanjana. Namun pada saat Sanjana ingin membakarnya, tiba-tiba jasad Prof Agni yang sudah dirasuki roh Malini menyerang Sanjana. Namun beruntung berhasil menghindari serangan tersebut karena diselamatkan oleh Priya. Sementara itu Sanjana berusaha lari dari kejarannya. Dimana di sini pun Sanjana terkejut melihat mayat Robert pembantunya yang sudah lama menghilang. Di sini pun dia berusaha lari dan melawan hingga akhirnya Sanjana berhasil membuatnya tak sadarkan diri.
dan kemudian lari untuk membakar kembali mayat Malini. Namun saat dia berusaha membakarnya, Sanjana pun tidak berhasil karena bensin kosong, sehingga kemudian dia pun harus kembali menuju mobil untuk mengambil bensin dari tangki mobilnya. Sementara di sisi lain kondisi Aditya di rumah sakit sudah nyaris tak tertolong lagi. Pada saat Sanjana sedang menuangkan bensin, tiba-tiba mayat Prof Agni bangkit lagi dan seketika kembali menyerang Sanjana. Kemudian Sanjana pun berusaha lari sambil membawa bensin menuju lokasi mayat sambil dikejarnya. Hingga aksi menegangkan pun terjadi di mana Sanjana berusaha menyalakan korek untuk membakar mayatnya. Dan beruntung api menyala dan mayat pun terbakar bersama jasad Prof Agni yang dalam keadaan dirasuki roh Malini terbakar. Kemudian scene diperlihatkan di mana dokter mengumumkan hasil operasinya, di mana dia menuturkan bahwa Aditya telah selamat, yang disambut gembira oleh ayahnya dan yang lainnya. Kemudian disusul dengan kedatangan Sanjana dan Priya. Dan perjuangan Sanjana pun tidak sia-sia. Kemudian scene terakhir diperlihatkan di mana Aditya yang sedang bersama Sanjana, di mana Sanjana sedang memapah Aditya untuk belajar berjalan. Dan film pun berakhir dengan dramatis, di mana mereka meniti kembali hubungan keharmonisan rumah tangganya. Oke lah, sampai di sini saja. Terima kasih. Sampai jumpa di rangkuman film selanjutnya.